Saya mungkin mau ngasih materi sekitar 30 menit nanti tanya jawab yang benar-benar tentang agama, bukan keluhan ya. Jadi kalau keluhan repot, karena sebagian keluhan itu memang harus terjadi. Misalnya istri ngomel karena ditinggal suami, itu istri normal. Kalau nggak ngomel malah nggak normal. Kurang servis ngomel ya normal. Kalau kurang servis kalau nggak ngomel namanya tidak. Saya ngomong serius itu sekitar 30 menit begini. Jadi Khalilur Rahman Nabi wa Ibrahim alaihi salam itu tahu bahwa namanya manusia itu pasti meninggal. Karena manusia itu pasti meninggal, dia itu berdoa, ya Allah, saya nggak rela kalau kemudian tidak ada orang yang meneruskan dakwah saya. Saya ulang lagi ya, saya tidak rela ya Allah kalau kemudian tidak ada orang yang meneruskan dakwah. Karena ketakutan akan kelangsungan orang-orang yang dakwah Allah, dakwah berjuang di jalan Allah. Beliau berdoa. Kita tahu doa itu apa? Robbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, semoga penduduk Mekah ini dan seluruh dunia selalu ada rasul yang membacakan ayat-ayat Engkau dan rasul yang menjadikan mereka berakhlak yang baik. Wa yuzakkihim itu rasul yang mendidik masyarakatnya berakhlak apa? Baik. Ini penting saya utarakan sehingga saya mohon bahwa jenengan yang harus dipikirkan itu anak. Generasinya jenengan saja sudah selesai. Jadi jenengan kalau punya anak sudah atau akan niat ini penerus umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Caranya gimana? Dikawal dengan satu tradisi. Misalnya kenalnya anak sampean kepada sampean bahwa bapak saya orang yang sholat, bapak saya orang yang qanaah, bapak saya orang yang cinta kiai. Hingga anak-anak kita tahunya kita ya berstatus itu ahli sholat, ahli suka kiai, ahli ibadah. Tapi kalau memorinya anak-anak kita tahunya bapaknya main gaple, ibunya lihat sinetron terus, lama-lama anaknya bilang, wah ibu kamu siapa? Oh pengamat televisi, tapi nggak pernah ada gaji. Bapak kamu apa? Ahli bener. Itu repot. Sehingga ini penting saya utarakan. Sebetulnya yang dikatakan Islam itu apa? Islam itu mengikuti para nabi, dan di antara syariat nabi paling pokok adalah agama ini harus berlangsung ila yaumil qiyamah. Sehingga para rasul, para ulama, para apa ini khawatirkan tuh kalau nggak punya turunan. Nabi Zakaria itu sudah tua sekali, istrinya mandul. Beliau punya hak doa mustajab, doa yang pasti dikabulkan. Beliau berdoa apa? Rabbi habli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Ya Allah, saya harus tetap punya anak kandung. Yang anak kandung itu pewaris saya dan pewaris keluarga Yaqub. Karena didik orang lain itu susah. Susah itu bisa dua, karena orang lain tidak terikat emosional dengan kita. Juga bahwa memang sebenarnya yang paling bisa diharapkan pada kita. Misalnya saya ini termasuk orang yang hafal Quran. Dulu bapak saya didik saya gimana? Itu hafal Quran. Nah orang kok repotnya panjang. Kenapa begitu? Sekali saya ada hafal Quran, anak saya nggak hafal Quran tuh lebih punya alasan. Bapak ada hafal Quran. Makanya banyak orang Indonesia itu miskin. Alasannya bapak sudah miskin. Kenapa mas? Kita terusin aja. Miskin turunan. Ya miskin turunan. Miskin turunan. Jadi kalau dalam tradisi kiai bapaknya alim bisa hafal Quran, bisa baca Fathul Qorib, anaknya muda itu malu. Kalau ini masih terjaga, anaknya lagi juga malu. Kalau ini masih terjaga, anaknya lagi ya malu. Jika rata-rata di daerah saya, di beberapa kiai itu kiai mulai buyut-buyutnya, mulai Sunan Kudus sampai buyut-buyutnya itu alim terus. Karena tradisi ini dijaga. Tapi sekali satu saja ada seorang bus ke dunia, anaknya tahunya ngitung uang, ngitung sampai berapa, habis itu pula anak kok. Terus gitu, anaknya tahunya kan, wah bapaknya begitu, pasti anaknya juga gitu. Karena suka uang itu gak usah dididik, sudah hasil. Apalagi dididik.
Ini penting kalimat yarithuni wa yarithu min ali. Begitu juga dengan di Korea. Oke, kita di Korea nyari uang, tapi masih ada pengajian, ada acara mendatangkan kiai. Nanti generasi setelah kamu, entah itu generasi anak, entah generasi pekerja, mau udah begini itu malu, karena dikawiti atau dimulai dengan seperti ini. Dan insya Allah ini termasuk mansan sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Jadi anda semua bikin satu sunnah yang baik, yaitu meskipun nyari uang di perantauan tetap bangun mas. Nanti generasi setelah kamu malu. Masa generasi ini bangun masjid, setelah itu terus ini digadekan jadi apa? Bar. Waktu yang kompleks. Padahal generasi seniornya dari bar menjadi mas. Ini harus kita kawal. Jadi ngawal agama itu tidak boleh memikirkan satu generasi, tapi generasi berikutnya ila yaumil qiyamah. Sehingga para ulama dulu itu kerja sama TNI, utamanya dulu angkatan darat. Mati-matian melawan komunis, bukan melawan secara teori saja, tapi diundangkan bahwa negara Indonesia itu tidak berpaham. Akhirnya apa? Paham-paham yang salah itu tidak legal di Indonesia. Alhamdulillah. Dikawal lewat pengajian supaya orang iman la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Juga dikawal konstitusi karena Indonesia tidak menerima paham. Jika pikiran yang aneh-aneh itu tersingkir. Nah ini yang dimaksud dalam ayat juz 26, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi ardi. Nabi Ibrahim itu siapa? Nabi yang menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang abadi, kalimatan baqiyah. Baqiyah maknanya sesuatu yang abadi. Fi aqibihi, di keturunan Ibrahim. Ada keturunan genetik yaitu anak Nabi Ibrahim, termasuk utamanya Rasulullah Muhammad SAW. Ada anak Sabab juga sampai bahwa sampai kan Nabi Ibrahim, tapi berakidah menirukan Nabi Ibrahim. Maka saya mohon pekerja-pekerja di Korea ini, kalau bapaknya ada namanya Karlan ya, tenang saja kamu. Karena nasab Anda nanti tidak ada gunanya. Nanti setelah di kuburan nasab Anda keren. Kita diajarin para kiai dulu bilang kalau ditanya man buka jawabannya siapa? Allah. Waman nabiuka Muhammad. Tapi kalau ditanya waman abuka siapa bapak kamu? Ibrahim. Alhamdulillah. Keren kan? Dan mungkar nakir itu tidak orang kasut, bukan. Tenang nih masuk ke anak Ibrahim. Masuk rai ini kok. Enggak. Nah, kenapa kita semua diaku sebagai anak Nabi Ibrahim? Karena kita penerus ajaran tauhid. Maka disebut di Quran wajahidu fillahi haqqa jihadi wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Agama Islam itu agama apa? Millata abikum Ibrahim. Ya. Jadi agama ini berstatus apa? Millata abikum Ibrahim. Itu maknanya apa? Agama ini agama bapak-bapak kalian. Bapak kalian itu siapa? Ibrahim. Maka kalau kamu nasabnya gak keren, gak anak kiai, juga gak anak habib, gak anak Surya, juga gak anak Banser. Karena Banser juga gak bisa diandalin. Segarang-garangnya Banser ngadepi mungkar nakir berani gak? Bucut ya? Padahal garangnya kalau ngawal kiai kayak gitu. Dan nanti kalau yang mau salaman sama kiai mungkar nakir tuntas. Ini penting. Nah, caranya ngawal kalimat tauhid gimana? Satu dengan akal. Dan itu yang diajarkan kiai-kiai dengan ilmu namanya ilmu kalam. Jadi kalau di pesantren itu ada ilmu namanya ilmu apa? Kalam atau ilmu tauhid atau ilmu logika. Ini penting saya ajarkan ke kalian supaya tauhidnya tetap. Ilmu logika itu dimulai dari pembenaran secara akal. Saya tidak akan bosan-bosan ngomong ini sampai saya meninggal. Yaitu tadi misalnya bumi ini kadung wujud, di mana-mana sesuatu yang wujud pasti disebabkan oleh sesuatu yang wujud. Masa sesuatu yang wujud disebabkan oleh ketiadaan atau nihilisme. Kalau bumi kadung wujud pasti penyebabnya sesuatu yang wujud. Karena wujud penyebab berarti harus berstatus super. Nah super ini oleh bahasa agama disebut wajibil wujud.
Sehingga pertama kali kita masih kecil ngaji di musola-musola, kiai ngajari kita apa sifatnya Allah Ta'ala wujud. Nah, kenapa wujud? Ya bumi kadung wujud. Kalau bumi kadung wujud, penyebabnya harus wujud. Nah, karena dia penyebab harus berstatus wujud, kita harus lebih awal wujudnya. Masa ada bumi dulu, terus Allahnya datang ke mu? Kan aneh. Masa penyebab datang? Masa ada kebakaran dulu baru apinya datang? Bukan, jadi tak aneh. Karena wujud, hitam. Karena dia superior, dia super. Ciri khas barang super itu apa? Enggak terkalahkan, no? Tidak terkalahkan. Maka bersifat bakok. Bakok itu apa? Dan seterusnya. Sehingga Quran itu menerangkan tauhid itu gampang sekali. Sehingga orang paling kafir sekalipun itu kalau diterangkan Quran banyak yang iman, padahal dari kafir. Apalagi sampai yang mulai kecil sudah Islam. Cuma dididik suka uang itu yang menjadi kafir. Tapi alhamdulillah barokahnya iman masih pikir banget. Dulu itu Nabi kalau menerangkan tauhid ini, saya punya ilmu-ilmu ringan yang diajarkan Nabi. Memang agama itu ringan. Jadi itu berkumpul. Jadi agama ini ringan, logikanya juga ringan, tapi tidak terbantahkan. Ringan tapi tidak terbantahkan. Kata Rasulullah SAW, orang kafir Mekah itu Tuhannya banyak. Logikanya mereka berpikir, ya Muhammad kalau urusan kita banyak, problem kita banyak, ya Tuhannya harus banyak. Masa problem kita banyak, Tuhannya satu, tidak cukup mas. Ya kan, utang kamu banyak, kasusnya banyak kan, macam-macam. Ini istri, tetangga, mertua, saudara, teman, khianat, macam-macam. Namanya di dunia problemnya kan belum yang ilegal, tambah banyak lagi problemnya. Di seluruh dunia maksudnya, gak hanya sampai semua orang punya masalah macam-macam. Sehingga orang Arab Jahiliyah itu mirip orang Cina. Kalau masalahnya banyak, dewanya. Oke, bicara kemudian mereka. Rasulullah secara sabar memberi satu pengertian. Jika kamu jadi buruh, seolah lagi jika kamu jadi buruh, suka nggak punya majikan banyak, yang perintahnya beda-beda. Yang kalau dituruti salah satu membuat yang lainnya benci atau marah. Wah, ada enak Muhammad kalau majikannya banyak repot kita melayani orang banyak. Kanjeng Nabi beri satu pengertian. Tuhan kamu adalah sayyidukum, majikan kamu. Jika Tuhan itu banyak, berarti majikan kamu banyak. Perintahnya beda-beda, keputusannya beda. Yang Tuhan satu memutuskan pekerja Korea surga semua karena bikin masjid. Yang satu enggak, neraka semua karena berangkatnya Korea broken. Yang Tuhan ketiga ditangguhkan dulu. Di mana tempatnya ditangguhkan? Ya di neraka dulu. Yang satu enggak, di surga dulu anggarannya. Jadi debat terus kan. Terus mereka berpikir, iya ya kalau punya majikan banyak pasti perintahnya banyak dan tidak ketemu tidak temu. Akhirnya mereka bilang ya sudah mak Tuhannya satu saja. Akhirnya mulai diterima konsep satu. Kemudian mereka itu masih menyembah berhala. Menyembah berhala itu ya nyembah berhala betul. Berhala itu ya patung yang dipahat atau kalau orang Cina sebenarnya bilang apa? Kalau betul orang Islam sembahyang udah ada apa? Nggak ada patungnya. Itu patung ya. Itu mereka begini. Kata Rasulullah begini. Daraballahu masalan, Allah membuat satu perumpamaan. Perumpamaan begini. Adam makhlukan. Itu ada dua ayat yang tentang itu. Mau nggak kamu punya budak pembantu yang abkam? Abkam itu tuli. Gak bisa ngomong abkam itu ya bisu, gak bisa ngomong asom, ahma, apa. Mau nggak kamu punya pembantu, kemudian dia itu tuli atau idiot. Layak ketiru ala syai'in, yang tidak punya kemampuan melakukan sesuatu. Terus bahwa kalau ala maulah budak ini, pembantu ini adanya hanya merepotkan. Pembantu, apa membuat satu analogi? Analogi itu kias atau kiasan. Mau nggak sampean punya pembantu, nyewa pembantu yang dia itu bisu, tuli, idiot? Mau? Kalau mandi ya mandikan, kalau makan bisu. Oh, pokoknya merepotkan. Bahwa kalau ala mau dia merepotkan majikannya. Gak ada mau mat kalau pembantu gitu buang aja. Korea digaji gak kira-kira kalau ada pembantu gitu? Enggak. Akhirnya terus mereka mikir, lah iya,
Orang nggak bisa apa-apa saja nggak sah jadi pembantu, apalagi jadi Tuhan, malah tidak sah. Coba berhala kamu yang kamu sembah itu, kalau kotor yang bersih siapa? Ya kita. Kalau hidungnya agak putung yang ngelem siapa? Ya kita. Kalau retak yang nambal siapa? Ya kita. Andaikan manusia seperti itu jadi pembantu saja tidak sah. Tapi berhala seperti itu malah kamu jadikan Tuhan. Mau jadi pembantu saja nggak sah, apalagi jadi Tuhan. Akhirnya mereka terbangun akalnya. Oh iya, berarti kita ini nggak benar. Masa menuhankan sesuatu yang kita jadi repot karena Tuhan itu. Harusnya Tuhan itu kan yang bikin solusi, bukan yang bikin masalah. Nah, itu jadi logika yang dibangun Rasulullah SAW itu logika yang permanen. Sehingga kita ini semua disebut pemuja Allah. Yang dikatakan pemuja, hamid itu, hamid itu mana dipuja? Tentu sesuatunya layak dipuja. Sesuatu layak dipuja yang apa? Yang super, yaitu namun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia qadir, zat yang pertama, dia gak pernah mati, dia gak pernah tidur, gak pernah makan, dia menciptakan langit bumi. Maka zat ini yang paling layak dipuja. Jadi kita pemuja, yang kita puja juga layak dipuja. Karena bagaimana mungkin kita memuja sesuatu, misalnya patung yang kita ciptakan sendiri, bisa patah, bisa hancur, dan merepotkan. Nah, tauhid-tauhid seperti ini itu dibangun Nabi Ibrahim, diteruskan utamanya oleh Rasulullah SAW, terus kita teruskan sampai sekarang. Jadi utamanya tauhid itu kalau bisa jangan dikawal negara, tapi dikawal hati masing-masing, akal masing. Sopor-sopor di backup negara. Seperti Indonesia itu membackup karena menolak agama. Tapi apa artinya negara membackup kalau ulama-ulama tidak mengawal tauhid? Tetap orang akan berpikir sesuai khayalnya masing-masing, sesuai khurafatnya masing-masing. Kayak ada orang mau pergi, pas sampai pergi itu cecek-ceblok, kasih itu ini alamat dulu. Saya cecek-ceblok, memang dia ada hati-hati ya jatuh. Tapi diartikan apa? Apa? Masih ada keyakinan gitu. Yang apes itu ceceknya karena jatuh itu. Tapi kita ketipu, kitanya yang akan apes. Yang akan apes siapa? Ya cicaknya karena apa? Ya, harusnya diamati aja secara rasional, tidak kamu udah hati-hati, makanya jatuh, kasihan mana istri kamu. Ini penting saya utarakan. Jadi tauhid itu utamanya dikawal oleh nurani masing-masing, oleh hati masing-masing. Nah, caranya mengawal gimana? Lewat logika yang dibangun Nabi, yang diwariskan para ulama. Sehingga dulu itu ada orang namanya Jubair bin Mut'im bin Adi, berarti Mut'imnya. Itu orangnya cerdas yang minta ampun. Ketika datang ke Rasulullah karena untuk negosiasi tawanan perang Badar, Rasulullah pas baca surat Wattur wa kitabim mastur. Di antara ayat itu Allah membuat satu pertanyaan yang menantang. Jadi di antara khasnya Islam itu memang menantang argumentasi. Di antara pertanyaannya gini, kata Allah, gak apa-apa saya ada Tuhan, tapi buktikan kalau yang kamu Tuhankan itu benar-benar sebagai Tuhan. Caranya gimana, kata Allah? Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Coba tunjukkan reputasi Tuhan kamu. Apakah ketika bumi saya ciptakan ikut bantu? Coba misalnya kita tahu Yesus lahir di mana? Bumi. Berarti bumi sama Yesus dulu mana? Bumi. Masa yang dituhani lebih dulu? Fir'aun juga gitu. Kumo luhur merasa Tuhan. Oh itu melihatnya Paul jadi Fir'aun. Paul melihat. Ketika Nabi Musa dakwah ke situ, Nabi Musa ditanya, "Wa ma rabbul alamin, Tuhan kamu itu siapa?" Nabi Musa jawab, "Rabbus samawati wal ardi," yang nuhani langit dan kata Fir'aun, "Setahu saya di bumi itu hanya saya." Soal kemungkinan Tuhan Anda di langit, terus Haman dipanggil, "Haman, kamu kan arsitektur, coba bikinkan piramida yang tinggi, saya mau melihat Tuhannya Musa." Paling di sana ada. Ada kan dia naik betul kan, berarti betul-betul Tuhan nggak terlihat. Paling dia tetap kemuluhur, nggak ada apa? Gak ada apa? Tuh. Tapi yang mematikan argumentasi Fir'aun itu malah sesuatu yang sederhana. Terus kata Musa, gini saja, Tuhanku adalah yang menuhani kamu dan nenek moyang kamu. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin.
itu punggawa-punggawanya Fir'aun langsung iman semua. Karena mereka sadar. Iya, Fir'aun punya bapak, punya mbak, punya buyut. Kalau dia Tuhan, babanya Tuhannya siapa? Ini Tuhan kok datang terlambat. Itu namanya logika. Karena kalau menuruti keinginan Fir'aun ingin membuktikan Tuhan di langit, kira-kira Fir'aun melihat Allah enggak? Enggak kan? Karena Allah itu tidak bisa dilihat oleh mata-mata yang zaman di dunia. Ini logika kan? Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Fir'aun pernah balik tanda? Pernah kan? Tuhan kok latihan jalan, Tuhan kok meler kan gitu, Tuhan kok membelah kan pusing kan penjelasannya kan pusing. Tuhan kok ada ulang tahun, ada tahun kelahirannya. Terus mereka mikir, iya kalau Fir'aun Tuhan, bapaknya Tuhannya siapa, mbahnya siapa, buyutnya siapa? Karena Tuhannya datang makanya terus banyak waqala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu iman. Akhirnya banyak orang iman tapi menutupi imannya karena takut Fir'aun. Tapi sudah tertanam karena apa? Dengan logika C. Maka tolong agama ini pertama dibantu dengan akal yang sehat. Nah, termasuk sampean ini akalnya waras semua. Gitu. Meskipun suka uang, tapi sadar. Boleh juga ramas di suke, suarga ini ramas di urun masjid. Urun masjid. Urun masjid ada yang benar-benar urun uang dan urun fisik ikut sholat. Ada yang saya punya teman banyak yang sebagian yang masih fase itu kalau ada orang yang ke masjid, gue saya nyumbang masjid tapi belikan keramik. Kenapa milihnya keramik? Saya belum sujud biar keramiknya dulu. Makanya orang Islam itu aneh semua. Kadang disuruh jamaah nggak mau, tapi ditarik urunan itu mau. Karena yang sholat biar uangnya dulu kita nyusul. Ya nggak apa-apa lah, sementing ada yang sholat dulu. Ya proses semua itu proses. Gak mungkin orang langsung baik 100%. Makanya saya termasuk gak setuju sama jargon Islam kafah itu, karena semua itu proses. Kafah itu ya ada prosesnya, karena Islam itu latar sabun atau bakonan atau setapak demi. Masa latihan Islam langsung disuruh kafah itu komplit. Komplit itu ya sholatnya benar, pakaiannya benar, khusyuknya benar, perilakunya benar. Ada enggak seperti itu kalau gak Nabi? Nggak ada. Jadi semua itu apa? Saya teruskan. Jadi agama ini usahakan dibantu atau ditopang oleh akal. Karena agama ini di kaum yakinun, di kaum yatamak. Syukur-syukur ditopang negara kayak Indonesia. Ada apa? MDR yang melarang paham apa? Nanti kita masuk. Syukur-syukur ditopang oleh kultur. Kayak dengan ini menciptakan satu kultur. Kerja di Korea, di negara orang, tapi bikin masjid, bikin komunitas ngaji. Jika orang setelah Anda misalnya jangan pulang, meskipun nggak jadi kiainya di Korea, karena di sana pesaingnya banyak. Jadi siap-siap nggak jadi Dewan Syuro ya. Di sini bisa bergelar imam besar ya, Dewan Syuro. Di sana ada Gusmus, ya, akhir, ada keluarga Buntet. Utamanya ada keluarga Sarang, Lirboyo, kira-kira tuntas. Maka sebelum tuntas saya matilah jadi mufti di sini. Makanya ya mumpung di sini itu sekeren-kerennya jadi apa? Ustaz. Makanya mohon lah ya ustaznya tuh dicucuk di rumah. Kesempatan apa? Setelah pulang ini tidak tahu saya. Malah tadi saya dapat cerita pernah di sini Dewan Syuro pulang rumah kambing. Saya sampai nangis tadi mulai perjalanan dari mana tadi? Dari Magen Agung. Diceritakan pernah ada Dewan Syuro, sekarang pulang itu. Tapi menurut Islam nggak masalah. Dewan Syuro ya simbol kesolehan, angon kambing juga simbol kesolehan. Dulu para nabi juga angon kambing, nggak apa-apa. Semua nabi pernah angon apa? Jadi Dewan Syuro semua nabi yang ngajar, tapi semua nabi juga pernah angon. Cuma ini agak kebalikan. Normalnya kan angon kambing dulu, lama-lama jadi kiai, ini nggak jadi kiai dulu. Itu mengenaskan. Tapi percayalah itu hanya hukum manusia dan dunia. Kalau dia ikhlas tetap berstatus Dewan Syuro fil jannah. Meskipun dohirnya hanya angon.
Anggap saja itu wali mastur, wali yang tidak Kelihatan. ya. Gak apa-apa, itu sudah dinikmati. Tapi yang jelas Anda harus syukur ya. Di balik kita suka uang, suka macam-macam, tapi tetap lebih suka kepada Allah Subhanahu. Itu ciri utama orang mukmin. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Asal orang itu iman, pasti cintanya sama Allah luar biasa. Saya itu punya banyak kawan mahasiswa. Saya itu tidak kuliah, tapi hidup saya di Jogja. Sampai sekarang saya masih kerja di Universitas Islam Indonesia. Itu di Jerman, di Australia itu kuliah. Zaman kuliah yang saya sebagian tidak pacaran, tapi sengawur-ngawurnya orang Islam itu setelah kuliah di Jerman dia bikin komunitas, tahu-tahu bikin masjid. Di Australia juga gitu, mana-mana gitu di Polandia ya. Ternyata nggak hanya yang kuliah, yang kerja, siapa nggak jenengan itu? Siapa nggak tahu Korea negara apa? Di sini kan ya negara seperti ini, tapi tetap aja kerja, terus bikin masjid, jadi kiai, alhamdulillah. Tapi saya mohon, kerennya bukan karena jadi kiai, karena ngurus agamanya. Kayaknya kalau umur jadi kiainya terbatas. Tahun ada SK-nya ya? 8 tahun 10 bulan. Itu aja kalau masih di sini, setelah pulang nggak tahu ya nasibnya ya. Kalau di daerah yang basisnya pondok ya tak kebal Allah. Kalau pulangnya ke Papua masih jadi ya. Kalau pulangnya di Jawa ya masalah. Pak Said saja nyium. Itu di Buntet tuh ada cerita unik. Ini pondoknya Kang Mesin itu. Itu sama dia teman. Ini betul, ini tradisi ya, agak kacau tradisinya. Itu muridnya Ki Izzuddin, tahu Ki Izzuddin. Ki Izzuddin itu Ki paling top di Buntet. Paling top. Dan itu ada santri dari Jakarta. Ngukur topnya Kiai itu pokoknya yang dicucuk itu top. Seperti saya ini kan sampai nyucuk, cara anak itu berarti top. Ya, kalau menurut Allah enggak top tuh takwa itu top. Bisa saja sampai sama saya top sampai enggak ada takwa. Masa ada yakin? Tapi bisa saja itu ya, bisa aja, bisa tidak. Sehingga cerita semua Kiai Buntet itu nyucuk sama Kiai siapa? Izzuddin. Bukannya bukan main santrinya, karena dia ya santri Jakarta antara berpikir. Suatu saat Kiai Izzuddin itu ngundang Mbak Maimun Zubair. Mbak Maimun itu guru saya, guru kita semua. Ngundang Kiai Haji Maimun. Kiai Maimun itu gurunya Kiai Izzuddin, karena Kiai Izzuddin dulu ngaji di sana. Pas pengajian dulu, pengajian perempuan. Anak itu lihat dari tingkat. Lihat Kiai nyucuk Mbak Maimun. Kecewanya bukan Mbak. Itu melihat Kiainya nyoba, aduh Kiai sakit loh. Karena kebanggaan dia mondok di situ, karena semua Kiai Buntet itu nyucuk. Dia nggak siap ada pemandangan. Sok. Oh kacau ukur gitu. Itu anaknya sampai akhirnya pindah mondok sana. Dia nggak mau punya kiai yang masih kiai, nggak mau. Itu jangan ditiru. Jadi ukur top dah itu. Padahal kalau adat kita kan enggak. Meskipun misalnya saya alim, kalau ketemu Pak D saya atau bule saya atau keluarga yang lebih sepuh adat kita nyucuk kan? Iya. Nyucuk kan? Kamu kok mufti, misalnya kangkang yang di sini kan mufti. Kadang punya Pak di Sragen yang belum sholat. Kira-kira nyucuk nggak mufti Korea? Karena tradisi kita selalu ke pernah sepuh. Nyucuk meskipun belum. Oh itu kalau kena logika santri tadi, keok gitu. Ya saya apa? Keok. Kalau bilangnya nggak kalah saja. Padahal adat, nah itu kan orang Jakarta. Kalau orang Jawa kan biasa meskipun alim, kalau ketemu pernah Pak D, Pak Alim, bahkan cinta kan meskipun kadang ya belum sholat bahkan. Ya tapi ini intermezzo yang jelas saya mohon sekali, agama ini satu kawal dengan akal. Itu tadi kalau langit bumi ada berarti penciptanya ada, dan karena pencipta harus bersifat lebih dulu. Lebih dulu itu dalam bahasa kita disebut apa wujud di. Kalau bahasa Quran wal awwalu wal akhiru itu saja.
Itu penting sekali. Lazat yang pertama itu kita imani yang bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagaimana orang kenal Allah kalau anak-anak kita tidak pernah melihat kultur melafadzkan kalimat la ilaha illallah. Coba anak kita ini pasti suci karena belum dosa kayak bapak-bapaknya. Ya kan anak itu lahir. Kemudian pas dia berpikir hidup di Korea atau di Uni Soviet, nggak pernah dengar kalimat tauhid. Sesuci-sucinya anak ini kira-kira jadi apa? Karena nggak pernah melihat pemandangan ajaran tauhid. Kenapa anak-anak kita di Indonesia lalu tauhid? Karena baru lahir diajari. Pertama kalimat yang dia dengar kalimat adzan atau kalimat tauhid. Nanti pertama dia bangun ada acara selamatan, bacanya juga kalimat. Kalau habis maghrib dipetai ngaji ke musola juga diperkenalkan kalimat. Meskipun bapaknya nggak ikut ngaji, ini problemnya. Ayo ngaji dong ngaji. Bapaknya semuanya dulu TV. Kopi, rokok. Anaknya nak itu agak ajaran yang gimana? Dikatakan ajaran sesat nyuruh anaknya ngaji. Dikatakan ajaran benar, bapaknya ada ikut. Coba itu gimana itu? Coba ditanyakan ke MUI itu gimana? Ajaran apa itu? Kalau Habib Umar ajaran apa? Ya nah. Tapi kan ada yang nanya, ada benernya nyuruh ngaji. Berarti bener separuh. Pas emas banyak yang gitu ya semua ya kalau ada keluarga kiai kayaknya kelakuannya sama seperti itu. Jadi agama ini dikawal dengan akal, makanya ada pepatah ad-din wal aql. Akal itu penting, akal itu ya di kaum yakinun, di kaum yatafak, karena bisa dilogika. Masa langit yang sedasar ini, bumi yang secanggih ini, kemudian nggak ada penciptanya, diciptakan oleh kebetulan. Ya pokoknya tahu-tahu ada gimana? Sesuatu kok nggak ada penyebab. Jadi nanti kita goblok terus, ada kebakaran, tahu-tahu kebakaran. Penyebabnya apa ya? Tahu-tahu. Kenapa kamu jenggotan ya? Tahu-tahu. Kenapa kamu di Korea ya? Tahu-tahu. Semuanya. Kenapa kamu miskin ya? Tahu-tahu. Kan bisa, padahal bisa dilacak kan. Oh, kenapa kamu miskin? Oh, ini rasional terus. Kenapa? Bapak sudah. Jadi itu mati ninggal utang. Bagaimana cara? Kan jelas, alasannya jelas. Rata-rata orang miskin itu alasannya jelas, meyakinkan. Kenapa kamu miskin? Kan bapak saya sudah miskin. Kenapa miskin banget? Kan ninggal utang. Keren kan alasannya kan? Keren ya? Oh, keren sekali. Baik, sebetulnya kan gitu, nggak boleh. Kenapa kamu miskin? Ya tahu-tahu miskin nggak bisa, tetap tidak dilacak asal usulnya tetap bisa dilacak. Kenapa istri kamu lari? Nggak tahu lari. Pasti ditertawakan sama ada pilihan lain itu pasti. Cuma itu sensitif ya. Nggak usah dibicarakan tapi paham semua. Data tersinggung nanti aja biasa. Jadi agama ini dikawal dengan makanya Allah ngendikan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar seterusnya kabeh la ayat ini kalau terusnya menjadi ayat semua. Maka umatnya Nabi itu tidak perlu mukjizat kayak zaman Nabi Musa, sama sekali tidak perlu, karena umatnya Nabi itu cerdas-cerdas. Ini yang ngendikan kitab-kitab besar kayak pengarang Syarah Bukhari, Syarah Muslim. Umatnya Nabi Musa itu ya cerdas tapi masih cerdas. Mereka itu percaya mukjizat kalau dasar, yaitu tongkatnya Nabi Musa disebelahkan, dipukulkan, kemudian laut merah mendel. Wah, hebat. Itu nggak bisa seperti itu. Terus iman, karena kagum. Nabi Soleh punya mukjizat, onta keluar dari batu besar. Wow, keren. Kita ada bisa. Ya, kita ada. Pertanyaannya adalah, memangnya onta yang biasa lewat itu, yang kadang kamu sembelih, manusia sekarang bisa bikin? Enggak kan? Memangnya nyamuk yang sering sampai jeblek itu kita bisa bikin, enggak kan? Saya berkali-kali cerita setiap ngaji, bikin nyamuk itu susah banget. Mendingan bikin gajah. Saya disuruh bikin patung gajah itu masih sanggup. Kalau disuruh bikin patung nyamuk, enggak usah bakat nyawa, patingnya saja. Padahal nyamuk itu punya alat kelamin, coba seberapa? Alat kelaminnya punya urat ya, terus uratnya? Nyamuk punya jantung, jantungnya punya kuman.
Umatnya punya jantung ya punya cacing. Ya makanya Allah itu mencontohkan kudrohnya, kemampuannya justru tidak disagaja. Inna wuha la yastahi ayyad riba masalam mak. Allah itu tidak malu bikin satu perumpamaan itu apa? Gue coba bikinnya apa coba? Sama bayangkan saja, bikin patungnya saja. Atau gambar nyamuk. Gambar saja gambar. Pakai pena apa coba supaya sekecil nyamuk, apalagi nyamuk balita. Saya nyamuk. Nah artinya menyaksikan kekuasaan Allah tidak perlu laut terbelah, karena laut terbelah ujung-ujungnya kesimpulannya kita tidak mampu. Sama menciptakan langit juga kita tidak mampu, menciptakan nyamuk juga kita tidak mampu, menciptakan unta juga kita enggak. Maka untuk umatnya Nabi mukjizat itu ada ila yaumil qiyamah. Karena dikatakan mukjizat itu ada pertunjukan yang manusia tidak mampu, karena mukjiz itu dari masdar ijaz, satu bukti yang melemahkan manusia. Ya, makanya umatnya Nabi tidak perlu dikawal ada mukjizat yang dasar, karena hakikat sekeliling kita ini sudah mukjizat. Paham ya? Makanya nggak perlu ada mukjizat dasar, karena kalau kita mengikuti mukjizatnya Quran, semua di sekeliling kita ini la ayatin liqaumi yaqilun, la ayatin liqaumi yatafakkarun. Ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Gus Mahat atas penjelasannya. Masya Allah, ilmu yang disampaikan beliau begitu luar biasa. Semoga kita dapat makamnya semuanya dan dapat apa? Iya, amin dapat menjalankannya. Oke. Dan mungkin ada pertanyaan dari mas-masnya ini semuanya, dari rekan-rekan soleh semuanya. Oh iya, nah, silakan dari situ aja. Kemarin, bagaimana hukum menjawab salam bagi orang yang bukan muslim? Oh iya. Kayak kemarin. Itu begini ya, jadi kemarin kebetulan kan kalimatnya Assalamualaikum. Jadi kan siapa? Waalaikumsalam. Karena salam itu artinya kan, ya kamu juga berhak selamat. Ya jadi kalau misalnya kebetulan yang kita jawabin non muslim, ya istilahnya selamatnya baru potensi, belum permanen. Jadi hidup itu kan pilihannya dua, sesuatu itu pasti berstatus dua. Selain Allah itu ya. Selain Allah itu statusnya dua, bahagia dan potensi bahagia. Jadi orang kafir yang sekarang sedang kafir juga potensi Islam. Ke depan kan potensi Islam. Jadi kalau Waalaikumsalam kita jawab mana saja, kamu juga berhak atau berpotensi mendapat Islam atau mendapat Islam. Itu penting saya utarakan. Jadi banyak ulama yang menjawab seperti itu. Jadi mulai dulu Rasulullah juga muamalah baik sama non muslim yang tidak harbi, jangan lagi yang tidak harbi. Lalu pertanyaannya gimana? Karena semua orang memang berhak mendapat perlakuan kan? Kan ada ayat yang layak dari semua adil lagi dalam yuqatilukum fiddin wala yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kamu berbuat baik sama orang-orang kafir yang tidak punya reputasi musir kamu, tidak punya sejarah menyakiti. Jadi jawaban saya gitu. Jadi nggak apa-apa, normal saja. Tapi tadi di hati kamu atau saya pikir seperti itu, apalagi atau tidak usah niat karena bawaan spontan bawaan spontan itu juga boleh. Jadi sekali lagi hal seperti itu dianggap, karena Islam mengajarkan muamalah kan, waktu linasi husna, katakan kepada manusia itu kebaikan. Nas itu kan siapa saja manusia. Terus ketiga begini, banyak ulama yang mengatakan gini, justru kalau kita sini itu potensi menarik kelompok lain malah kecil. Hingga banyak ulama yang menyarankan ya muamalah secara baik, untuk menolong barokahnya salam, barokahnya kita ada sinis, orang lain tertarik sama apa? Ya saya kira demikian. Terima kasih sekali. Dan selanjutnya kan dari sana yang dari ujung kan, ya silakan. Saya sebelum kesini itu pernah mendapatkan pengajian waktu beberapa hari Ramadan. Itu non muslim itu dengan jawaban Waalaikumsalam. Itu kalau nggak salah artinya makalah kamu itu sebenarnya yang dipakai itu apa yang barusan diciptakan? Oh ya, itu hadisnya spesifik itu.
Yang saya ceritakan tuh hadisnya spesifik. Jadi gini, orang Yahudi itu kirim salam ke Nabi, nadanya seakan-akan salam, tapi assalamualaikum ya Muhammad. Sam itu kematian, oh? Celaka atau kematian ya? Ya, celaka atau kematian. Sajanya mana pasnya kematian, saya jamin tuh di kamus itu mananya ada celaka. Sam itu kematian. Ya, tentu kematian itu bagian dari kecelakaan menurut orang banyak ya. Kalau menurut Bali ya senang saja. Jadi orang Yahudi itu seakan-akan kalimatnya itu assalamualaikum ya Muhammad, tapi Sayyidah Aisyah itu dengar kalau kalimat itu benar-benar assalamualaikum ya Muhammad. Tapi jawab waalaikumsalam. Jadi bukan konteks yang kayak kita alami, itu beda. Kasus. Ya, kasusnya beda. Ya, saya kira beda. Itu saya jamin asli riwayatnya seperti itu. Ya. Masya Allah, ini kejelasan yang luar biasa. Dan maaf, ini yang sebelah sini dulu. Ini Partainya selesai nih. Sini dulu, sini dulu. Ya, kan? Coba yang paling belakang. Kan? Oh ya itu bagus. Ya, dari mana itu? Kenal? Dari Cangwon ya kan? Kalau Cangwon jemaah Masjid Cangwon saya tidak bilang. Ya pertanyaannya diulang jenengan supaya mereka dengar. Oh iya. Tadi yang tidak Enggak, kan? jenengan aja yang ngulang. Apakah imannya orang yang nggak punya pikiran kayak saya itu imannya kemudian batal? Apakah keimanan seseorang batal apabila tidak mengetahui ilmu tauhid? Iya, tahu. Apa lagi? Apa? Oh iya, wah keren deh. Jadi begini ya, jadi pertanyaannya saya ulang lagi ya, apakah iman seseorang batal kalau nggak ngerti ilmu tauhid, misalnya sifat wajibnya Allah, sifat dari sifat Tuhan? Jawaban saya, semua ulama ahli sunnah wal jamaah berpendapat imannya tetap sah, asal nyata-nyatanya tidak terjadi guncangan pada iman itu. Misalnya gini, tipikal orangnya itu tipikal orang soleh yang nggak pernah mikir. Jadi mulai kecil tahu kalau Allah itu satu, terus dia sholat, kadang-kadang ya zakat, kadang-kadang nggak sholat. Ini kan contoh orang beling ya, kalau orang soleh kan sholat terus kan berarti iman terus. Jadi ini, tapi dia nggak pernah terlintas membenarkan ateisme, juga nggak pernah terlintas membenarkan trinitas bahwa Tuhan itu tiga. Cuma dia nggak punya apa kepastian tentang sifat wajib. Nah tentu seperti itu tetap sah, ini menurut kesepakatan ulama. Wa imanul muqallid itu ibari, imannya muqallid itu dianggap sah. Cuma mengkhawatirkan apa? Mengkhawatirkan. Karena sekali ada logika kebalikannya, bisa saja dia bunyi. Tapi itu kan urusan nasib juga. Apa urusan? Nasib. Ternyata dia misalnya kerja di Korea ketemu sama mufti-mufti. Kegiatannya mengumpulkan dana untuk masjid. Apa guncangan tauhid ini tidak kober istilahnya karena sibuk golek duit itu bangun masjid. Tapi kalau ini saya cerita sedikit ya, ini guyonan tapi nyata. Imam ahli sunnah wal jamaah dalam ilmu tauhid kita tahu namanya siapa? Abdul Hasan Al-Asy'ari sama Abu Mansur Al-Maturidi. Itu pernah ditanya seseorang, kalau iman itu harus lewat pemikiran yang detail, lalu imannya orang-orang itu gimana? Sauri-puri rumah sapi. Kalau orang-orang besok di kampung kita coba kegiatannya pagi tidur, bangunin sapinya dimandiin, dia belum mandi sudah mandiin sapinya, angol. Terus ceritanya juga, oh sapi saya gendut, sapi saya punya anak, alhamdulillah. Belum cerita anaknya sendiri, cerita anaknya. Itu pas istrinya melahirkan, waduh gak punya duit kok kelahiran. Tapi kalau lahirnya sapi, alhamdulillah. Jadi sampai pas lahir itu bapak kamu gak mesti bilang alhamdulillah. Ya Allah, belum jajian kok anak. Tapi kalau yang lahir sapi, alhamdulillah. Makanya banyak anak yang gak lihat sama bapaknya karena ketika lahir itu sudah gak direspon. Banyak gak yang gitu? Banyak. Apalagi yang latihan hidup itu, yang belum makan. Kalau ada kabar kelahiran belum? Yang parah teman sampai lebih parah lagi.
Itu kan temanmu kelahiran, waduh dua. Jadi Anda lahir sudah banyak yang menyesal. Makanya jadi kayak gini, karena pas lahir nggak ada yang lafalkan alhamdulillah. Sudah diterima aja takdir itu kita. Nah, singkat cerita, Abu Musa al-Asy'ari itu ditanya tadi, Bima apa? Bagaimana Anda mensyaratkan itu? Sementara orang-orang Bedui itu, orang kampung-kampung itu nggak bisa mikir. Kata Abu Musa, kita buktikan. Hasil si Abu Musa al-Asy'ari ini jalan-jalan sama penanya tadi, ketemu orang desa, orang Bedui. Terus orang Bedui itu ditanya gini, Bima araf tarobak. Lalu kamu tahu Tuhan kamu itu gimana? Kan nggak potongan hafal sifat wajib, sifat jaiz, sifat mau. Jawab malah marah, si Bedui tadi marah. Alba atau tuta dulu alat bair, namanya ada telepon ya ada sapinya. Jadi kalau ada kotoran sapi ya ada sapi. Wa asarul akdam ya dulu alal masir. Kalau ada jejak orang lewat, berarti ada orang lewat. Misalnya ada jejak telapak anjing, berarti yang lewat anjing. Kalau yang jejak kaki kamu yang lewat kamu. Artinya gini, ya kalau ada bumi ya berarti ada yang menjejak. Jadi formalitas cara berpikir harus melalui sifat wajib, mustahil, itu tidak harus. Format pemikiran apa saja yang menjadikan orang itu mantap bahwa ada tuh. Jadi bentuknya Anda harus kenal dulu sifat apa? Wajib. Ya cukup foto-fotoan saja, tolong bisa pokoknya. Banyak orang desa itu kan datang ngaji tahu sendiri takut. Mahat supaya udah pembiaya sekarang sengaja lombok. Maksudnya sengaja lombok itu ya siapa lagi kalau zat yang enggak super itu. Yang siapa lagi kalau bukan? Orang desa nak bilang saya ngecat lombok. Kadang sih gawe langit tambah sopo. Macam istilahnya. Tapi tetap mengarah ke permanen bahwa Tuhan itu itu sudah. Saya kira demikian. Gimana, siap ya? Dan selanjutnya kan dari Masjid Al-Kausar yang coba silahkan. Berdiri kan? Berdiri, agak keras ya. Dari jamaah Masjid Al-Kausar Gunju, asli dari Jonegoro, Jawa Timur. Saya ingin menanyakan tentang lafaz zikir, yaitu lafaz zikir tentang dua yang mungkin kalau ahli tarekat banyak mengatakannya di hanya gitu. Jadi kalau ada ustaz yang mungkin secara akidah berbeda dengan NU itu menyesatkan. Ini yang benar bagaimana? Yang benar menurut saya apa menurut siapa? Syariat lah kalau benar. Terima kasih. Oh ya itu. Coba diulang lagi jadi. Yang punya kerja. Sebetulnya saya hafal tapi ini biar punya kerja. Lupa. Kayaknya harus dibantu lagi deh. Iya. Coba sini. Siapa? Ayo sini ya. Kasih. Enggak maju aja langsung, enggak usah muter. Maju. Karena pertanyaannya aneh, sama dia orang aneh gitu. Lafaz zikir Berdiri. ya itu lafaz zikir yang seperti video itu kan di semacam diedit jadi dikomentari oleh ustaz-ustaz juga. Ustaz siapa? Ustaz Korea apa Indonesia? Indonesia itu dianggap sesat Karena karena kalau Ustaz Korea nanti suatu saat bisa jadi tadi. lafaz zikir dari kata gua itu hanya disirikan dengan gu seperti itu. Jadi mereka juga apa yang menyesatkan ini termasuk secara ilmuwan nggak jauh beda dengan Gus Bahak. Itu alim juga hafal Quran juga hadis kayak Bukhari Muslim juga paham gitu. Jadi itu yang membuat saya bingung karena mereka sudah alim, tapi dari sisi itu para pengamal tarekat itu juga mengamalkan itu kenyataannya. Terima kasih. Sudah dengar semua? Yang ulang lagi kak?
Disimpulkan ya. Tugasnya MC ya. Coba disimpulkan. Ya, intinya dari mas pertanyaan tadi yaitu banyak sekali sekarang video-video yang diedit gitu kan ya, dari ustadz-ustadz banyak yang mengamalkan zikir yaitu buhu gitu kan ya. Bener ya. Terus itu banyak anti-torekat yang mengamalkannya, itu menurut Ustadz gimana gitu? Begini ya, ini yang nggak spesial torekom nggak usah dengerin, juga cenderungan saja. Karena ini memang nggak penting ya, karena benar-benar nggak penting. Jadi ini saya jawab, tapi ya jawaban saya juga nggak penting. Begini, saya cerita saja, nanti Anda simpulkan. Dan saya termasuk orang yang nggak setuju, karena nggak setujunya bukan karena itu salah, tapi nggak penting, apa? Ya. Begini loh, jadi di Toreko Satoriyah itu Toreko yang menganut paham domirsaan itu ya gua itu domirsaan itu begini, saya terangin. Ini kalau sampai Korea pasti tidak paham. Karena kiai saja yang berlisensi dan mesti paham, apalagi yang tambah. Begini, domirsaan itu kira-kira kalau bahasa Indonesia gini, datang sesuatu hal itu. Pertama lagi ya, datang sesuatu hal. Terus si mutakalim, si yang ngomong tadi berhenti. Hal itu adalah luar biasa, berhenti lagi. Dan itu bernama Allah. Terus kata Allah ini diganti datang suatu hal. Itu kalau dalam bahasa Arab namanya diganti do. Berarti kalau dalam bahasa Indonesia misalnya gini, saya ketemu Zaid, kemudian menghormatinya. Katanya adalah pengganti kata tapi dalam wiridan hanya bilang nyanya kok. Nya. Kamu hormat siapa? Nya. Ini kan bikin salah paham. Tapi kamu katakan sesat, yang ngomong paham. Nya ini kemana? Dia ngomong. Nah, makanya kul dua wawakat seperti itu. Kul katakan Muhammad, gua utawi sing ono ning atiku, to gua utawi hak sing nyoto. Dan gua yang di depan dulu itu namanya domir san. Kul katakan Muhammad, gua utawi san. Yang benar-benar jadi urusan kita bersama itu adalah Allahu. Allah itu sama dengan fa'lam annahu la ilaha illallah. Maknanya juga sama fa'lam ngerti sira annahu sak temene saat itu sesuatu yang faktual, yang nyata. Sing nyata ning dunia itu la ilaha illallah. Tapi dia tidak ngambil la ilaha illallahnya, ngambil karena sesuatu ini potensi bikin gaduh ya. Tidak usah Anda lakukan. Tapi alhamdulillah sebelum saya larang Anda jenis orang yang enggak wiridan. Jadi saya syukur sekali melihat taman-taman enggak wiridan. Jadi nggak perlu disemprit kan? Ada yang sebelum saya larang sudah enggak. Nggak pernah tuh sampai Toreko baca itu sampai berapa ribu kali nggak pernah. Sebelum dilarang apa enggak? Sebelum dilarang. Jadi kalau dalam aturan syariat, nah, tapi kalau kita menvonis yang melakukan itu kalau sadar karena ada sanadnya, kalau sadar ya sudah biar dilakukan dia, itu urusannya dia. Itu kan ibarat tadi, kamu punya sandi sama istri kamu. Ya kan punya sandi. Pak, ikune wis ikune wis. Sandine. Enggak tahu ikune opo. Misalnya orang Korea baru datang ketemu istrinya mesti tanya, "Wis bar, wis." Itu yang paham ya yang melakukan itu. Tapi orang lain enggak sopo. Ya kira-kira gitu. Nyanya itu datang seorang Zaid kemudian saya menghormati itu dipotong semua terjadi baru apa? Barunya lagi apa? Ya kan bingung kan orang banyak. Nah domir itu seperti itu karena lafaz kul dua wawakat dimulai dua, fa'alam annahu juga dimulai dua. Bu itu anahu itu. Jadi saya mohon sekali ini jangan jadi fitnah, jangan jadi apa pokoknya kita yang umum-umum saja lah, wiridan la ilaha illallah. Cuma khusus mau mati, saya punya saran. Khusus ini, kalau mau mati harus ingat saya itu. Itu begini, kiai-kiai Jawa itu alim-alim.
Sehingga ada orang Jawa kalau nanti orang mati itu tidak la ilaha illallah tapi Allah, Allah, Allah. Itu sudah ada modifikasinya. Ada apa? Sebetulnya teks hadisnya berbunyi ini, maka na akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Orang yang akhir hayatnya melafazkan la ilaha illallah dakhala jannah. Bukan war. Apalagi mau mati sertifikat. Terus mati. Ternyata mana nih sertifikat digadekan. Enggak boleh, harus apa? La ilaha illallah. Nah, kiai Jawa itu pinternya begini, orang kalau mau mati itu kan potensi teksek. Nah, kalau pas teksek, pas la ilaha tidak ada Tuhan, terus teksek mati. Ateis loh. Nah, karena la ilaha itu panjang dan potensi teksek tadi. Nah, kiai Jawa udahlah ngambil orangnya saja, nggak resiko. Saya ulang lagi ya. La ilaha illallah itu kan kalimat yang harus sempurna karena tiada Tuhan. Nah, sekali mandek tiada Tuhan ya bahaya kan? Nah, daripada bahaya kiai Jawa itu pinter kalau nanti orang mau mati apalagi rai-rai gak kiai Allah kan lebih aman karena misalnya separuh A mati ya gak ateis kan? Tapi kalau la ilaha pokoknya resiko Pak. Nah, jadi itu kearifan, bagian dari kearifan kiai Jawa. Jadi ya sama, itu menurut kearifan kita ya kalau bisa kita yang nggak itu kalau itu udah usah, itu potensi tadi disalahkan. Tapi ya kamu udah usah anti amat karena bagi pelakunya mungkin punya sana. Jelas ya? Alhamdulillah barisan kanan kiri sudah, sekarang barisan depan. Nah terakhir ini nanti kok. Oh terakhir ya? Iya. Terakhir ya Ustaznya. Ustaz terakhir. Ini tangannya gitu. Ya Ustaznya aja diganti. Muftinya. Asimik kak. Ya ini. Ini kan dipanggil Ustaz. Ya. Sebenarnya nama saya Budin Ahmad Sayyidin dari Pati Gus Pati Winong. Ombo yang kita. Allah. Temannya itu Ahmad tadi. Ini pertanyaan saya, di Korea itu banyak jumlah sejati lah. Pertanyaan apa keluhan? Pertanyaan ini, karena kita sebagai pengurus ini sangat permintaan banyak sekali. Adalah mereka kadang ada punya calon di sini kok pengen dinikahkan. Dan itu solusinya bagaimana perwakilan masalah wakalah, apakah cukup dengan menambah video call atau harus tertulis atau bagaimana? Terus saksinya juga bagaimana syaratnya? Kalau di sini kan kita tidak tahu dia dari mana, terus dari apa saja. Misalnya dapat orang Pakistan itu. Tidak di Indonesia saja tapi kan ada daerah kita tidak tahu asal usul dia yang laki perempuan itu bagaimana syarat daripada saksi itu. Saksinya apa syarat walinya? Itu termasuk tadi wali wakil makalah tadi terus sama saksinya. Karena ini ada banyak kasus di antara para ini dimintai untuk pernikahan. Nah kita belum berani ini termasuk kasus-kasus yang update tadi. Apalagi yang bisa pilih lah karena mereka sudah tidak bisa balik, kalau balik harus sudah bisa istri lagi terus kepilihan di sini. Jadi banyak kasus yang minta yang oke. Ini bagaimana apakah kamu balik jadi saja atau Iya bagus gitu. Bagaimana? Supaya ingat asal usulnya. Ya terakhir kamu teruskan aja pertanyaannya supaya. Tapi terakhir betul loh ya, jangan. Ya langsung aja. Nanti ini ada MC-nya, ada pengambil. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya tanyakan di sini, Ustaz, bagaimana cara kita istiqomah menjalankan kebaikan di Korea ini, apalagi di Korea ini mayoritas non Muslim gitu. Dan ini satu lagi Ustaz. Dan saya gini Ustaz.
kalau saya sholat tuh nggak males gitu kan, agak gimana nggak males kita mau bangun. Terus saya bertanya dalam hati saya sendiri, kalau bukan karena apa? Karena perintah Allah atau menyembah Allah, saya tidak akan melakukan sholat. Apakah boleh kita berniat gitu, Ustaz? Boleh. Khusus kamu boleh. Spesial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini dulu aja ya. Ya biar gak nganggur tuh. Pertanyaan yang pertama yaitu dari Lombok ya. Dari Lombok, cara istiqomah di negara yang mayoritas bukan Muslim. Ya sudah, datang aja ke tempat. Dan yang kedua yaitu seandainya sholat itu bukan perintah Allah, saya tidak mau sholat gitu ya. Iya pasti itu ustadznya juga gitu. Coba semua orang disuruh milih sholat sama ndak, milih mana? Kenapa tetap sholat? Karena perintah. Cuma ini jujur ngaku. Masya muftinya juga gitu toh? Sama kan? Oh itu bagus, Anda jujur. Nah kemudian yang pertanyaan dari Ustaz Saifuddin. Begini ya, pertanyaan seperti itu memang nggak boleh dijawab, juga nggak harus dijawab. Meskipun itu problem laten, karena begini ya. Sebetulnya problem itu mudah diselesaikan kalau kita insaf itu ingin sesuatu yang lebih baik secara kesadaran. Indonesia itu kan negara yang baik, terbuka untuk warganya yang sudah minggat itu. Apa dibahasakan minggat biar fair, apa? Nah, bahasa tindak orang kiai ya. Jadi begini ya, masalah itu ada dua. Ada masalah bawaan takdir, itu memang kita tidak bisa menolak. Ada masalah yang sebetulnya kita itu tidak besar jiwa. Kita punya keluarga di kampung, punya negara yang sebaik Indonesia, punya presiden sebaik Pak Jokowi, punya tokoh-tokoh ulama, ada NU Muhammadiyah, macam-macam. Itu semua ulama-ulama yang baik. Setiap saat kita pulang boleh, ilegal juga ada solusinya, kita ke KBRI. Tapi dia memaksakan di sini, kadang ada hatinya itu masih miskin, nanti kalau pulang di jemaah tombol. Tapi karena punya kebutuhan biologis memaksa kawin. Tapi ada baiknya, dia takut zina. Oke, kita puji karena dia takut zina. Oke, sepakat kita puji dia takut zina. Tapi apa susahnya sih kawin itu kan satu kata Allah yang namanya kawin, baca ala bedaku mawaddatau. Dan kawin itu kata Allah, baca ala apa kata Allah itu waladhi khalaqakum minal ma'i basharon faja'alahu nasabam wasihro. Jadi diantara perkawinan itu tujuannya menjadi nasabam wasihro, ada persaudaraan berdasar desa. Kira-kira kawin model sing salah itu terjadi nggak bisa? Malah kiainya dilabrak. Sing ngomong anak-anak itu wah apa Ustaz Saifuddin? Karena apa? Ini dunia semuanya itu labil. Sekarang cinta mati. Kawin gini-gini. Setelah 2 bulan, setelah dikumpulin, ternyata solehnya hanya penampi. Mau digugat nggak ada di KUA. Biasanya yang disalahkan kiainya yang mengangkat. Saya juga sering ada kiai bertanya, ada yang jauh mahasiswa dari daerah jauh, yang satu daerah jauh pacaran takut zina terus minta dikawinkan kiai siri. Kadang kiainya ya ceroboh maunya karena takut zina. Oke, alasan itu mungkin benar, tapi sebetulnya setiap orang mukmin harus takut zina, baik yang punya pacar maupun tidak. Cara melawan gimana kata Nabi? Puasa atau punya kegiatan aktif atau mikir utang lah itu kalau sumpah itu kan biasanya sahabatnya juga turun. Ya jelas cuma lapor baru atau agak kembali bisa tapok kalau benar benar kembali. Nah ini saya ngomong secara yang sama, pertanyaan seperti itu tidak boleh dijawab oleh seorang ulama, apalagi oleh saya. Karena begini, resiko jadi ulama itu gini, kalimatnya itu nanti jadi justifikasi. Ya nggak paham Mas Saifuddin ya, resiko ulama kan nanti kalimat ini jadi padahal pelakunya ini bukan sebenar-benarnya karena demi fatwanya ulama, dia sebetulnya punya agenda sendiri, punya kepentingan sendiri. Jadi dia tahu misalnya kalau saya kawin orang jauh kan miskinnya agak konangan, setiap saat tak tinggal nggak masalah.
Gayanya pacar yang soleh, yang setia, tapi di hatinya kita kan tidak pernah tahu. Dia sudah baik akad kan ternyata dia pusing itu. Nah, ini penting ya. So, ini kan kita karena ulama, maksudnya bukan kita, bukan saya, dok, kita semua mufti semua yang juga mufti Korea ini. Ya. Jadi hati-hati. Makanya khasnya ulama itu apa? La ukhillu haraman wa la ukharimu halalan. Itu apa? Kayak ambigu gitu karena ya seperti itu. Tidak segampang itu. Manusia itu kan penuh misteri. Kalau lagi manusia itu penuh misteri. Ada yang sudah kawin 3 tahun cerai, yang 1 3 tahun punya anak 3 cerai. Ternyata kawin lagi setelah juga janda sama juga kawin sama mantannya dulu. Ternyata tetap ngimpet 3 tahun kecil. Orang pilih makhluk ini yang satu yang orang bisa makhluk ini setelah sama-sama cerai kelihatan aslinya Nabi sama mantan pacarnya. Tapi manusia belum bisa kuat yang ngempet 3 tahun pura-pura kawin sama orang yang tidak izin, terus bikin modus supaya cerai. Manusia itu sekian deh. Makanya Allah itu kalau betul manusia itu terutama yang benar-benar itu wa khairul. Jadi kita jangan sampai kejebak. Sama itu kan misalnya ada orang yang menjual Islam begini. Nanti yang terkenal dianya apa Islamnya? Dia staris pidato, dapat uang, dapat penghormatan. Dia sendiri tidak pernah mikir Islam, besok pidato tidur. Saya itu termasuk dia yang jarang mau diundang. Saya datang ke Korea dengan karena undangan. Memang dari awal saya niat datang ke Korea. Cuma tunggu waktu kebetulan pas. Ini benar. Memang Mas Eko itu santri saya lama di Jogja. Dia ngaji saya lama, mulai 2006 kalau nggak salah. Jadi karena apa ya? Saya ulang lagi. Ini penting saya utarakan. Coba misalnya ya, kiai pidato bikin statement yang berat-berat. Setelah itu dia pulang tidur. Besok bilang pidato lagi, setelah itu pulang. Beda yang saya dengan kiai pondok. Pidatonya jarang, pulang punya santri. Ini dididik jadi ahli fikih, ini ahli nahwu, ini ahli thariqah, ini ahli adab. Jadi di orang tuanya kan terus jadi ada konsep, ada kontinuitas mengawal konsep. Makanya saya ini kemarin bawa kitab ini satu kerdus tak bagi ke masjid-masjid supaya tetap belajar, tetap apa? Belajar. Kan nggak fair kan melempar satu ide besar, setelah itu dia tidur, dia ditinggalkan, besok pidato lagi, tidur lagi, pidato lagi. Itu beda dengan kiai alim yang kayak Bang Maimun yang punya pondok. Dia pulang mengkader ulama apa? Dia ngajar lagi terus menata pion, menata kita ibarat orang catur menata yang wajah serem gini ini bagian mungkar kira-kira. Yang akhlak Solo ini bagian dakwah bil hikmah. Yang rai kedunya ini dakwah bil mal ini. Ini toro rai-rai. Tapi nak sing goblok tapi loyal, wah itu kan jago masjid. Tapi kotaknya aman. Barokahnya goblok kan nggak ingin jadi karir pegawai bank atau apa. Menjaga kotak masjid itu semua. Kalau orang pintar kan mesti masa saya terima jago. Jadi goblok ada barokahnya sendiri. Ini penting saya utarakan Mas Saifuddin ya. Jadi nikah itu bukan sekedar menjadi halal karena ada wali dan apa. Oke, kalau secara formal mungkin kamu kawin dinikahkan oleh walinya, oleh 2 saksi sah. Tapi Allah itu punya target. Yang namanya nikah kata Allah itu apa? Faja'alahu nasabahu wasihra. Orang itu jadi besanan terus saling menguatkan, saling menolong. Ada ayat lagi waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, antara keluarga menjadi cinta. Misalnya mertua kamu tahu anaknya dulu krempeng, setelah kamu nikahi jadi gendut. Mertua kamu kan senang wah makmur. Yang nggak suka istri kamu karena jadi apa? Cucunya lucu, ganteng, kayak mbahnya, jangan kayak bapaknya. Baik itu yang namanya nikah itu harus baca al-binakum mawaddatan, menciptakan komunitas yang mawaddatan. Seperti yang saya alami itu, mertua saya senang sekali punya mantu alim, senang sekali. Ibu saya senang karena punya mantu cantik, pinter. Anak saya senang punya bapak pinter, kan enak. Saya anak sampai, oh di bapak atau roh.
Ini tidak nyindir biasa. Yang saya omongkan ini kan ada di perasaan sampean toh. Makanya ini tidak nyindir biasa. Nyata kan? Makanya pentingnya ikhlas seperti ini ya sudah cepat saja. Ini kan tanpa saya omongkan hati kamu gitu tuh. Kamu sendiri sering kalau ya boleh bapak tera atau kuritok lagi. Makir atau roh makir. Makanya semoga ini tetap kerja gak apa-apa semuanya baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.